welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian dan masih tentang mata pelajaran akuntansi keuangan. Tapi kali ini mata pelajaran akuntansi keuangannya untuk kelas 12 ya, karena aku akan bahas tentang kas kecil. Kasnya kecil atau kasnya seperti apa? Ya, nanti akan kita bahas dalam video ini. So, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Karena ini pertemuan pertama untuk mata pelajaran dana kas kecil, maka aku akan lebih bahas ke teorinya dulu ya, dimana nanti akan dibahas tentang definisinya, kemudian tujuannya apa, dan fungsinya untuk apa. Yuk kita mulai dari definisinya. Definisi kas kecil atau petty cash. Petty cash, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata petty cash? Apakah kalian memikirkan Krabby Patty yang ada di salah satu kartun itu? Bukan ya, di sini petty cash itu artinya kas kecil. Definisinya apa sih? Kas kecil adalah dana yang dimiliki oleh kantor untuk pengeluaran yang bersifatnya rutin dan dalam jumlah yang relatif kecil. Jadi kenapa disebutnya kas kecil? Karena dia jumlahnya relatif kecil dan sifatnya itu rutin. Makanya disebut atau dinamakan kas kecil. Dari definisi kita akan lanjut ke tujuan. Tujuan yang pertama dari kas kecil adalah menangani masalah perlengkapan kantor yang dialami oleh suatu divisi, misalnya seperti kertas, spidol, tinta printer, dan lain-lain. Karena tadi kas kecil itu untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan nominalnya relatif kecil, jadi gini, di sebuah kantor itu biasanya terdiri dari berbagai divisi. Nah, setiap divisi itu biasanya menggunakan alat tulis. Bukan biasanya deh, pasti sih hampir seluruh divisi itu menggunakan alat tulis. Nah, untuk membeli alat tulis tersebut atau perlengkapan kantor lainnya, dikeluarkannya itu dari dana kas kecil ya, karena dana kas kecil itu untuk menangani masalah-masalah atau pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin dan nominalnya relatif kecil. Tujuan yang kedua itu adalah untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak. Karena jika menggunakan kas besar perlu surat permintaan atau pengajuan. Kalian bayangin deh, kalau misalkan untuk membeli kertas 1 rim misalnya, kalian harus membuat pengajuan dulu, terus harus dikonfirmasi dulu atau disetujui oleh pimpinan kalian, terus kalian bawa surat persetujuannya itu ke bagian keuangan, kemudian kalian baru bisa mencairkan uangnya. Betapa tidak praktisnya ya, makanya kas kecil ditujuan untuk menghindari pembayaran yang tidak praktis, karena misalkan membeli kertas itu uangnya atau nominalnya relatif kecil. Itu salah satu tujuan dibentuknya kas kecil. Kemudian yang selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah meringankan beban karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan atau relasi bisnis pimpinan. Maksudnya kayak gimana? Ketika kita pakai kas kecil, maka itu akan memudahkan karyawan untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada pelanggan atau rekan bisnis perusahaan. Kalau pakai kas kecil itu uangnya tunai dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi ketika ada sesuatu yang harus dibeli atau sesuatu yang harus dibayar, itu akan langsung dibayar secara tunai. Bayangkan jika hanya untuk membeli perlengkapan atau misalkan berhubungan sama relasi pemimpin yang sifatnya itu tidak begitu besar, terus kalian harus menggunakan cek. Betapa ribetnya dan betapa sulitnya ya. Jadi perusahaan membuat dana kas kecil itu supaya mengurangi beban karyawan. Oke. Yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Misalkan hari ini tuh nggak ada jadwal untuk meeting dengan relasi manapun, tapi ternyata ada telepon mendadak dari relasi perusahaan dan mengajak meeting siang ini.
Dengan adanya kas kecil, maka pimpinan perusahaan itu akan dengan mudah menyiapkan keperluan meeting. Misalnya seperti biaya transportasi, makanan, minuman, dan atau hal lainnya yang menunjang untuk keperluan meeting. Gitu ya. Nah, dari tujuan, kita akan beralih ke fungsi kas kecil. Fungsi yang pertama adalah membayar pengeluaran kantor atau perusahaan yang nominalnya kecil. Ini sama banget dengan definisinya bahwa kas kecil itu berfungsi untuk membayar pengeluaran kantor yang nominalnya relatif kecil. Kemudian fungsi kas kecil yang kedua itu adalah sebagai dana talang untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Misalnya gini, ada satu kejadian atau keperluan yang ternyata lupa dimasukkan ke dalam catatan pengeluaran kas besar. Ya, dan ternyata hari itu juga harus dibayar. Nah, maka fungsi dana kas kecil di sini adalah sebagai dana talang. Jadi dari kas kecil itu dibayarin dulu untuk pengeluaran tersebut, nantinya akan diganti oleh kas besar. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari kas kecil adalah sebagai dana langsung untuk jenis pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan cek. Seperti yang udah tadi dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa penggunaan cek itu sangat tidak praktis. Jadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kecil, perusahaan itu mengandalkan fungsi dana kas kecil sebagai dana langsung yang bisa langsung dibayarkan untuk pengeluaran saat itu. Ya, karena pakai cek itu banyak banget prosedurnya, jadi tidak memungkinkan. Oke. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis apabila menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani oleh direktur terlebih dulu. Sama dengan yang tadi. Jadi kas kecil itu difungsikan untuk mempercepat pembayaran, karena kalau misalnya kita menggunakan kas biasa untuk transaksi-transaksi kecil itu akan lama prosesnya, karena ya tadi harus ada lampiran keuangan yang ditandatangani dulu oleh pimpinan baru bisa dicairkan ke bagian keuangan. Nah, itulah teori tentang dana kas kecil. Nanti di video berikutnya aku akan menjelaskan tentang transaksi dana kas kecil. Ya, so buat kalian yang pengen melanjutkan pembelajaran tentang dana kas kecil, jangan lupa untuk terus nonton video ini. Pastikan kalian like, comment, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan ya ketika aku mengupload video baru tentang dana kas kecil. Oke, sampai sini dulu. Aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.